Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah, Allahu akbar, wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bersabda lewat sahabat Abi Dzar menyampaikan kepada kita, ada 3 kelompok manusia yang mereka itu pada hari kiamat tidak akan diajak berbicara oleh Allah dan tidak pula akan dipandang oleh Allah. Nas'alullah afiyah salamah ya Rabb. Siapa mereka itu? Wala yanzur ilaihim wala yuzakkihim, dan Allah pun tidak mensucikan mereka, artinya tidak memaafkan mereka. Na'udzubillah. Walahum adzabun alim, ini yang ngomong Rasulullah, dan mereka itu akan mendapatkan adab yang pedih dari sisi Allah. Manhum, 3 kelompok itu al-musbil. Nastaghfirullah, na'udzubillah. Siapa itu musbil? Orang yang sombong, yang dia tampakkan dengan pakaiannya, bangga dengan merek baju, bangga dengan pakaiannya, dasarnya, bangga, ngaso dirinya hebat, kaya, dan seterusnya. Kalau zaman dulu musbil itu orang nampak itu dengan dia ngolo-ngolo ke baju. Jadi kalau orang kaya zaman dulu, dan apa namanya juga, ada orang zaman sekarang cak itu juga. Jadi maka saya itu nyapu lantai, pakai gamis nyapu lantai, pakai baju itu nyapu lantai. Anak pernah dapatkan itu. Ada orang kaya pecah baru belajar pakai sewet, dan dia ngaso bangga seperti itu. Subhanallah. Cuma untuk zaman sekarang kebanggaan itu bukan cuma seperti itu, mungkin jarang ya. Orang yang pakai baju sampai nyapu lantai, gamis sampai nyapu lantai. Kebanggaan sekarang dengan merek ya. Merek sarung, merek baju, merek jas. Dulu kan merek pojok toko, sarung nak nyingok merek apa lah, sampai nak nyingok tadi. Merek di sini. Merek di sini. Ya, merek sudah ditampakkan benar-benar. Bahkan kita mungkin sering cerita sama antum ya kawan. Ada seorang habaib di Tarim itu ketika ditunjuk sewet-sewet mahal, golong merek sewet itu masuk juga golongan sewet. Tak mau diwong tahu merek sewet. Kalau tanya wong ngapa agak nganggu wong semayang jadi. Padahal dia tidak mau bangga dengan merek sarung yang dia miliki, merek sarung mahal ya, sarung itu mahal, yang mana kalau ditukar dengan sarung ngego 70-80 pacak dapat skodi mungkin ya. Kalau kita kan bangga, tapi susah juga maksud mahal itu duduk repot, ada banyak dikit aja jadi duduk nyikso di wong kaya dengan kekayaan seperti itu, nyikso di. Coba kamu sekarang ini ada yang repot duduk tak? Tidak, duduk di mana pun laju, bahkan basah kita pegang, ada basah dikit apalah duduk. Ya, coba sewet kamu, sewet model yang nyucinya harus khusus, gegonya sekian. Waduh, nyiksa pokoknya. Ya, sebosa sago, nikmat sederhana lah. Tapi Rasul mengatakan 3 kelompok tersebut. Pertama al-musbil, orang yang sombong dengan pakaian. Hati-hati ikhwan, bini kita nyidak bini kita kadang-kadang ya dengan perhiasannya. Oh, masya Allah, baik koncongan ya. Kalau koncongan pun lapar kan. Ya, cuma tino demen. Oh, tumpuk sampai 4-5 ko, cincin, anting-anting. Termasuk juga maaf HP, bangga dengan HP cantik segala macam. Apa yang sifatnya duniawi, pakaian itu bentuknya termasuk yang kita pakai. Bukan cuma pakaian nempel di badan baik. Kita bangga, menjadikan kita sombong. Itu termasuk orang yang tidak akan ditegur, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka disiapkan adab yang pedih. Wal mannan. Siapa manan? Itulah tadi orang yang suka ngungkit kebaikan. Ngungkit kebaikan. Nah, astagfirullah, ngeri ikhwan kalau sampai terjadi pada kita. Ngapa? Ruginan kita sudah berbuat, sudah bertahun-tahun. Kebaikan itu sudah kita pupuk bertahun-tahun, sudah banyak, tahu hilang dengan sesaat. Dengan apa? Ngungkit tadi. Mereka tadi lah. Sering kita sadar ngucap itu. Oh, tidak, mau kasih kalau tidak aku mana macam itu. Memang benar jual tuh kacang lupa sama kulitnya. Ya, mana pacak ditelan kulit itu, jadi tak dilupanya kacang, dia yang masuk. Ya, kalau kulit pacak ditelan diajaknya. Cuma istilah itu tak tahu pacak macam itu tuh ya. Kacang lupa sama kulitnya. Oh, tidak, terima kasihnya. Tak sadar apa itu. Kalau tidak kami, kalau tidak kami. Nah, ini menghapuskan, bukan cuma menghapus, tapi kalau lihat hadis ini mengerikan. Adzabun alim. Termasuk berarti dosa. Kata ulama, kalau sudah ada ancaman dengan adzabun alim berarti termasuk kabair, termasuk dosa besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngeri kan, banyak unjuk jabatan ya, minta dihormati, minta dimuliakan. Jadi kalau dia ada tujuan tadi, ketika orang tidak memberikan apa yang diinginkan, itulah tadi keluarlah manna tadi, wal ada cacian atau pujian, atau yang ngungkit pemberian tadi. Ya Allah.
Jadi insyaallah mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah mukhlisin, ya, mukhlisin dalam segala apa yang kita lakukan. Infaknya kita, sedekahnya kita, berkhidmatnya kita, nolong kita, minjem uang kita, apapun yang kita lakukan untuk kebaikan ya Allah, karena Allah Rasul. Dia ingat sama aku, alhamdulillah. Dia ingat apa? Yang penting apa? Allah tahu. Allah tak pernah lupa dengan kebaikan yang kita lakukan. Dia boleh lupa sama kita. Kadang-kadang menyakit ke hati, ikhwan. Maaf, minta maaf, ini kejadian. Ya. Kita yang didik budak ini dari pertama mondok. Ini contoh. Dari pertama mondok, ini kejadian udah lama. Ya. Bukan kami, bukan. Ya. Dari kecil mondok belajar sampai dari tak baca apa-apa sampai tahu sampai pintar sampai selesai, masya Allah lulus. Pas nak lulus budak ini, kebetulan pondok pesantren yang A ini belum bisa ngirim ke santrinya, belum ada channel untuk ke luar negeri. Hanya ada sikap ustaz punya majlis dan punya pesantren juga buka peluang baca nyampe ke budak tadi untuk belajar ke luar negeri, kata kelak ke Hadramut misal. Hanya masya Allah, pergilah tadi ke Hadramut lewat pintu B tadi tu. Sampai dia di sana, yang disebutnya si B ni si A lupanya. Balik dari Hadramut, balik dari negeri tadi sampai sini, dia hormati, dia sambut, dia terima kasih segala macam. Si B ni lah. Padahal si B ni cuma sebulan duduk sama dia, cuma jadi wasilah dia. Bukan cuma dia, bapak emaknya pun sama, berterima kasih. Kalau bukan berkat si B ni, mana nyampe anak kami ke sana. Dia lupa yang jadi anak dia tu pacak nyampe tu bukan si B, ini yang si A ni. Dari belajar nahu sorab dari A, B, C, dari Iqra' tadi, dari mengenal wujud najis sampai dia jadi orang alim dari A ini, tapi dilupakan. Nah kita jangan seperti itu. Ya manusiawi secara hukum, walaupun tak boleh tadi kan. Kalau orang tu sampai ngungkit, ngungkit yang masakkannya dikenyang maguskan itu kami, dia cuma ngantar ke berangkat baik, tapi kok kami dilupakan. Ada itu mungkin kekecewaan curhat istilah tadi. Yang tahu jelas perbedaan ini ya Allah Subhanahu wa taala. Apa kita mana atau tidak, mengungkit atau tidak. Yang kedua mana. Yang ketiga al-munfiq sil'atahu bil halaf kadhib. Orang yang mengambil atau memberikan sesuatu dan dia bersumpah dengan sumpah yang dusta, artinya sumpah kadhib. Bersumpah biar orang yakin dengan apa yang dilakukan, apa yang dia ucapkan, sampai dia bersumpah. Sumpahnya sumpah palsu. Bohong baik ikhwan, kadhib itu bohong. Bohong baik itu termasuk dosa besar. Bohong termasuk dosa besar. Terlepas orang yang kita bohongi percaya atau tidak. Dia tak percaya kita bohongi, tak percaya, tetap berdosa kita. Dia percaya, lebih besar lagi dosa kita. Nah ini sumpah demi Allah, bawa nama Allah pula. Dia bersumpah tapi dusta. Ini na'udzubillah min dzalik, termasuk telah dikatakan tadi kelompok yang Allah tidak akan melihat kepada mereka dan azab yang pedih akan disiapkan Allah kepada mereka. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Wallahu a'lam bis-shawab.